Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,29% ke angka 7.241. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang secara tren saat ini masih bergerak uptrend dan terpantau akan melakukan private placement. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di bulan Januari tahun 2024 ini, jika kita perhatikan IHSG secara tren masih bergerak uptrend dan sektor perbankan memang saat ini mulai bergerak uptrend. Jadi kita semua tahu saham-saham perbankan blue chip seperti BBRI, BBRNI, Mandiri, dan BBCA saat ini terus bergerak naik dan asing terus masuk dengan jumlah besar. Dan sekarang saya akan coba analisa beberapa saham perbankan di second liner-nya. Yang pertama saham CIMB Niaga, bisa kita lihat hari ini juga terlihat masih naik 0,58% ke harga 1.740. Dan secara tren jika kita lihat ya, BNGM memang masih oke, masih berada di atas garis EMA 50 saat ini di sekitar 1.700. Tapi kenaikan ini membuat saham CIMB Niaga sering dekat dengan resisten kuatnya di sekitar 1.750. Resisten ini merupakan resisten kuat karena jika kita perhatikan beberapa kali menahan kenaikan dari saham BNGA. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah besar dalam 2 minggu terakhir ini. Tapi kenaikan hari ini terpantau ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk BNGA secara teknikal saat ini masih oke dan terpantau sudah dekat dengan resisten kuat di 1.750 dan ternyata ada distribusi. Jadi tetap harus hati-hati, masih ada potensi BNGA minggu depan untuk terkoreksi karena memang sudah dekat dengan resisten dan dalam 2 minggu terakhir memang terpantau terus bergerak naik setelah berhasil melewati garis EMA 50. Dan ada satu sentimen untuk saham CIMB Niaga bisa kita lihat karena akan melakukan private placement. Yang bisa kita baca sekilas, CIMB Niaga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10 jutaan lebih lembar saham atau setara dengan 0,04% dari saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry saham BNGA, menurut saya sebaiknya wait and see. Potensi untuk gagal break dan lanjut turun menurut saya masih ada potensi besar karena terpantau kenaikan hari ini masih ada distribusi. Jadi untuk teman-teman ingin coba swing trade dan sudah bersedia pada sekitar 1.700 atau di bawahnya, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terpantau minggu depan BNGA masih kesulitan untuk melewati 1.750. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 1.700 untuk re-entry kembali. Atau hold saja terus selama harga 1.700 tidak terlewati, kan selama masih kuat berada di atas support EMA 50. Saya lihat BNGA secara tren jangka menengah masih oke untuk di hold dan masih ada potensi untuk break 1.750 menuju resisten berikutnya atau target berikutnya sekitar 1.800. Oke, sekarang kita coba analisa saham BBTN. BBTN juga bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga sudah mulai oke. Sebelumnya beberapa kali mencoba untuk melewati harga 1.300 selalu gagal, malah sempat turun kembali di bawah kedua garis EMA. Tapi di awal tahun 2024 ini di bulan Januari bisa kita lihat BBTN berhasil bertahan di zona support 1.200 yang memang terpantau dari Oktober tahun lalu. BBTN selalu kuat bertahan di support ini dan setelah itu bisa kita lihat berhasil rebound dan Januari ini berhasil break kembali kedua garis EMA. Dan dalam 2 minggu ini bisa kita lihat BBTN masih terus naik dan saat ini sudah melewati harga 1.300. Dan bisa kita lihat hari ini malah sempat mendekati harga sekitar 1.375. Dan jika kita perhatikan bulan Juli tahun lalu, BNGA juga sempat naik mendekati 1.400 di sekitar 1.395. Setelah itu mulai melemah kembali. Tapi memang jika kita perhatikan pada bulan Juli tahun lalu, candlenya tidak begitu oke, beberapa kali shadow ke atas lumayan panjang, dan pada saat itu garis EMA 150 masih dekat dengan 1.300-an. Sedangkan saat ini garis EMA 150 sudah turun di sekitar 1.265. Dan secara teknikal, BBTN saat ini lebih oke daripada sebelumnya. Jadi untuk teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dengan total stop bisa di sekitar 1.330 atau 1.300. Selama masih kuat berada di atas target harga ini, BBTN masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba ikutan entry, paling aman usah coba tunggu BBTN terkena pullback dulu, mengetes 1.300 apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikutan entry. Apalagi jika kita perhatikan broker summary, asing memang terpantau masih terus masuk akumulasi, tapi pada penurunan BBTN hari ini terpantau masih ada akumulasi juga.
Sehingga penurunan ini bisa dimanfaatkan untuk coba tunggu di sekitar daerah support 1300 atau 1330. Tapi menurut saya apabila bisa dapat atau tunggu di sekitar 1300, menurut saya itu akan lebih oke. Selanjutnya, Bank Danamon juga bisa kita lihat secara teknikal saat juga sudah mulai membaik, sudah berhasil naik di atas kedua garis EMA. Sebelumnya di Desember, Danamon juga beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 150, ternyata masih gagal. Tapi setelah masuk tahun 2024, Danamon berhasil rebound kembali di harga sekitar 2720 dan saat ini terkonfirmasi berhasil break kedua garis EMA. Tapi saat ini Danamon masih kesulitan untuk melewati harga 2900. Jadi belum sempat menyentuh target berikutnya resisten kuatnya di harga 3000. Tapi minimal saat ini saham Danamon sudah mulai uptrend kembali. Jadi secara teknikal sudah mulai membaik dan sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan hari ini jika kita lihat candlenya tidak begitu oke, walaupun ini candle hijau, hari ini tidak naik dan turun dan ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Jadi saat ini masih kesulitan untuk melewati 2900. Dan jika kita perhatikan di sini, pedagang hari ini walaupun tidak naik dan turun, ini terpantau ada distribusi. Dan asing melakukan sedikit akumulasi. Tapi beda dengan teman-temannya tadi, asing saat ini memang terlihat masuk akumulasi tapi tidak sebesar teman-temannya. Jadi untuk Danamon, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya wait and see dulu. Apabila terpantau minggu depan masih kesulitan melewati 2900, saya lihat Danamon masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 150 yang saat ini sekitar 2820 sampai 2800. Dan menurut saya untuk Danamon apabila mau entry paling aman coba tunggu terkena pullback dulu ke target harga ini. Apabila masih bisa bertahan dari rebound baru coba ikuti entry untuk lebih amannya. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di harga bawah pun menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit. Apabila Danamon minggu depan terpantau masih kesulitan untuk naik di atas 2900. Selanjutnya saya akan coba analisa BJBR. Bisa kita lihat BJBR juga secara tren juga sudah mulai membaik. Jadi hampir rata-rata saham-saham perbankan saat ini juga sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Jadi BJBR salah satunya sebelumnya juga bergerak sangat downtrend. Bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal. Dan sempat turun mendekati harga 1105. Jadi belum sempat menyentuh 1100. Dan bisa kita perhatikan pada masuk Januari BJBR juga sudah mulai bangkit dan saat ini juga berhasil melewati kedua garis EMA. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar 1175 dan garis EMA 50 di sekitar 1145 sudah berubah menjadi support. Hari ini BJBR masih lanjut naik 1% lebih dan mencoba untuk break 1200. Dan ini menarik, cara candle hari ini juga masih lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary juga, asing satu minggu terakhir mulai masuk tapi jumlahnya masih kecil dan kenaikan 1% lebih ini jika kita pantau sebenarnya ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi BJBR candle hari ini lumayan solid tapi ternyata kenaikan ini tidak ada akumulasi dan saat ini masih mencoba untuk break garis resistance 1200. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry pun menurut saya sebaiknya jangan FOMO. Walaupun candle oke, saat ini mencoba break dan sudah mulai uptrend tapi karena dalam 2 minggu 3 minggu terakhir ini BJBR sudah naik sangat tinggi. Menurut saya paling aman adalah tunggu terkena pullback juga. Ya, tunggu BJBR apabila belum sempat entry, terkena pullback atau mengetes kembali garis EMA 150 apabila masih bisa bertanda rebound baru coba ikut entry. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, BJBR menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dengan target terdekat menurut saya ada potensi menuju harga 1250 dan target lebih jauh di sekitar 1300. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.